banget nih kayaknya pembicaraan hari ini karena yang saya undang ini adalah orang-orang yang sangat giat sekali atau rajin berolahraga terutama lari. Nah ternyata aku nggak nyangka Maila Faiza itu ceritanya sama-sama aku waktu kecil. Aku juga salah satu orang yang nggak benci, cuman memang nggak suka dan selalu sebel kalau kita harus disuruh lari. Ya karena itu ternyata karena nggak tahu tekniknya, karena nggak tahu persiapannya dan lain sebagainya. Iya, oke. Mungkin Rian di sini bisa kasih kita apa namanya tips-tips atau apa yang mesti kita lakukan supaya kita bisa safe running gitu ya, supaya bisa lari dengan aman gitu. Kamu kan juga aktif di Indorunners kan? Oke. Yang saya anjurkan sih pribadi kita join sama komunitas. Oh, oke. Pertama itu ya, gabung sama orang-orang yang betul juga mempunyai ketertarikan yang sama. Iya. Ketika kita bergabung dengan orang-orang yang punya ketertarikan yang sama, informasi yang kita dapat itu semakin akurat. Oh iya, oke. Oke, dan dulu saya larinya malah sendiri kan, larinya di treadmill. Ketika saya join sama Indorunners, saya ketemu teman-teman, pengetahuan yang didapat, terutama ya apalagi mengenai safe running dan ada etika larinya juga. Oh, ada gitu. juga etika lari ada juga. itu. Oh, oke. Jadi kayak misalnya kita lari itu harus di sebelah mana kalau di dalam track gitu. Oh, oke. Gitu kalau misalnya kita lagi lomba kita harus startnya berada di mana gitu. Oh iya, jadi lari itu nggak sembarangan tiba-tiba kita apa namanya, karena lari kan rame-rame ya, kalau kita nggak ada etika bisa tabrak sana sini seruntulan juga ya. Iya. Oh oke. Terutama itu adalah safe runningnya itu. Jadi kita tahu ketika kita harus lari dengan jarak tertentu, apa sih yang harus kita bawa? Gitu. Apa sih yang harus kita siapin dari malam atau sesudah itu? Oh ada afternya juga, after jadi running. Kayak misalnya kita mau larinya 21 kilo nih, itu mungkin teman-teman dari komunitas kita, sekitar kita itu bisa menganjurkan, neighborhood kamu larinya di mana gitu. Neighborhoodnya nggak bagus, susah nih buat 21 kilo gitu. Atau nanti kamu startnya jam berapa, kepanasan. Kamu masa bawanya cuma 1 gelas air doang. Oh iya, gitu. ya, jadi bergabung dengan komunitas itu pasti Iya. akan membantu. Nah di saat waktu kamu mulai gabung dengan Indorunners gitu, itu waktu itu berarti banyak ilmu yang kamu dapetin yang sebelumnya nggak tahu juga. Banyak banget. Jadi improve your running pasti ya. ya, Pastinya. memperbaiki ya. Iya. Jadi seperti apa yang pada saat itu dikasih masukan, misalnya kalau kita mau mulai lari nih sebetulnya, cari sepatunya seperti apa, peralatannya, apa gimana itu juga penting kan? Salah satunya itu. Jadi kayak misalnya sepatu. Kadang-kadang dulu sebagai orang awam yang tidak begitu suka sama lari, tapi pengen coba lari, kita kalau nyari sepatu paling ya sepatu ukuran kaki kita pas, that's it. Iya. Oke. Tapi ketika kita benar-benar into running, kenal dengan komunitas, dengan tahu yang lain, wah sepatu seperti itu bisa bikin kamu cedera. Oh gitu, sepatu yang pas. Oke, itu salah satu tips yang penting juga ya. Karena sepatu yang kita pakai kan. Benar. Dan juga mengetahui jenis kaki kamu. Oh, oke. Dan juga pakaian atau wardrobe yang kamu kenakan yang membantu lari kamu biar menjadi lebih nyaman. Jadi ada juga. Jadi itu apa bahannya terbuat dari apa gitu kadang-kadang ya? Kadang kan jenis bahan tertentu bikin lecet badan. Oh ada ya? Iya, oh jangan pakai itu ya, besi baja ya pas lagi lari, itu lebih parah lagi pasti. Oke. Jadi jadi sepatu, bahan pakaian itu bahan penting. Pakaian. Terus hal kecil kayak kita mesti kalau kita sering lecet, kita bisa pakai plester, hal-hal kayak gitu. Itu harus dipersiapkan ya, itu precaution. Nah terus misalnya sebelum lari gitu, kita boleh sarapan dulu atau enggak? Kadang-kadang kan kita mau lari, sarapan dulu, oke nasi goreng kambing biar kuat larinya kan, biar banyak tenaga gitu, jus 5 gelas. Sebetulnya kan itu juga penting dong, bisa kram perut atau apa, benar nggak sih? Jadi sebetulnya diisi sejam sebelum kita hendak mulai berlari. Oh, justru sejam ya? Iya. Oke. Jadi itu isinya juga bukan nasi padang gitu. Oh, enggak. Oke. Jadi Pisang nasi kambing coret ya? Iya. Jadi pisang aja tuh cukup. Really? Iya. Pisang aja kamu gitu kalau mau lari? Pisang aja? Iya, pisang. Pisang satu sisir atau kalau pisang kecil-kecil kan boleh satu sisir mungkin. Dan nggak digoreng juga Bukan pasti. pisang goreng juga. Bukan ya. Oh, pisang. Oke, kejunya yang banyak ya, saya mau lari gitu ya. Enggak, oke. Gitu. Jadi kenapa pisang? Kenapa nggak duren gitu? Kandungan pisang itu, kandungan di pisang itu ya ada potasium dan segala yang dibutuhkan
pada saat kita berlari. Oh oke, Gitu. Kandungan dalam pisang ada potasium. Iya, Oke, jadi 1 jam sebelumnya kita makan pisang dan 1 ya. Iya, Satu satu pisang. pohon. Satu pohon. Sambil bawa pohonnya aja gimana kalau lari. Oke, itu sebelum lari. Nah, terus setelah lari misalnya atau during selama berlari. Oke, Terus sambil lari, aku bisa ngeliat orang yang bawa minuman kan takutnya dehidrasi ya. Gitu. Ada yang bawa segalon mungkin. Pakai sedotan atau gimana tuh boleh. Jadi sebetulnya setiap orang tuh kan kebutuhan akan airnya itu berbeda-beda. Jadi ada yang emang pengeluaran airnya lebih banyak daripada biasanya, ada yang tidak gitu. Tapi untuk lebih amannya biasanya orang membawa seperti itu, tas yang ada airnya. Ada air ya. Atau kalau misalnya kita lewat rute yang ada toko atau warungnya, kita bisa beli di situ juga. Oh, oke. Mampir dulu jadi ya. Iya, iya. Pernah ini nggak dehidrasi, berasa dehidrasi saat lari? Mungkin waktu itu keluar air atau keringatnya banyak banget. Kamu pernah ngalamin nggak sih dehidrasi? Katanya itu bisa cedera juga atau Aku gimana? malah keluarnya kalau udah 10 kilo keluarnya garam. Oh. Jadi beneran putih. Jadi kayak kristal. Really? Iya, no, seriously. Keluarnya udah garam. Debus. Serius? Serius dulu bingung gitu. Kamu mermaid? Jadi dulu bingung gitu. Apa nih putih-putih gitu. Terus aku coba gitu. Is that good or bad? Itu wajar. Itu wajar. Iya. Oh, pantesan kita Itu jadi proses kurus wajar. kali ya, garamnya keluar semua Iya, gitu. exactly. Oh really? I have to run untuk ngeluarin semua garam. Oh gitu. Tapi itu tanda dehidrasi bukan? Gak tau. Nggak? Mungkin Rian lebih tahu. Sebetulnya bukan sih. Itu emang proses alami tubuhnya aja. Oh Nah, oke. Iya, tapi jadi kalau kita pernah ngerasain keringat kan rasanya nggak kayak air putih ya. Maksudnya ada asinnya kan, itu karena Gitu deh. karena kandungan keringat itu lebih dari sekedar air. Oke. Nah, jadi yang dibutuhkan oleh pada saat kita berlari, pada saat kita mengeluarkan keringat, Pada saat kita berlari. ya itu ada selain dari air, ada natrium, ada kalium dan lain-lain. Oh bukan cuma air aja, Bukan banyak cuma air kandungan lain aja. yang badan itu perlu gitu ya, Jadi, supaya kita nggak dehidrasi dan cedera dan lain sebagainya. Jadi waktu itu kebetulan juga emang ada pernah pengalaman dehidrasi karena saya kekurangan cairan itu memicu heat stroke. Sehingga pada saat itu ginjal saya juga kena dan sempat sampai masuk UGD, dan itu ketika masuk pun saya keadaannya kan nggak sadar kan. Jadi sempat masuk 6 botol infus. Wow. Jadi baru saya sadar sekitar 6 sampai 7. Wow. Itu tensi saya rendah, tekanan denyut nadi saya juga rendah banget. Oh, jadi memang parah banget ya dehidrasi Parah banget, itu. Nggak parah cuma banget. semata-mata dehidrasi kehausan, Cuma enggak. Badan kita bisa drop banget. Function, nggak bisa berfungsi. Dysfunction, benar-benar. Jadi sebetulnya majority daripada kebanyakan daripada injury itu awalnya adalah kekurangan cairan. Jadi Oh, itu awalnya dari cedera-cedera. kekurangan cairan. Oke. Nah, dari kekurangan cairan itu waktu saya sih pengaruhnya itu banyak ke ginjal. Tapi ada yang bisa sampai pengaruhnya ke jantung dan ke otak. Kotak bisa. Iya. Ke otak, wow itu udah parah sekali ya berarti. Bahkan kayak kadang-kadang kalau orang suka lari dan ngerasa kram di paha, kram di mana, salah satu faktornya itu kekurangan air. Oh itu Iya. indikasinya, Iya. itu indikasi yang Iya. awal-awal ya. Salah satunya bisa kram juga. Bisa kram, oke. Gitu. Jadi yang saya tangkap di sini adalah yang paling penting nih kalau kalian mau ikut mulai lari supaya dapat informasi seperti tadi, mungkin tadi nggak ketangkap semuanya, ya ikut komunitas lari. Mereka bisa saling berbagi Bagi info. dan akhirnya kita bisa jadi lebih pelari yang lebih aman ya, Iya. safe running. Safe Itu yang paling penting, jangan tiba-tiba Pingsan. iya loh, belum garam keluar ya, kita udah pingsan duluan. Oke Rian, terima kasih banget ya sudah berbagi di sini. Maila Faza, thank you so much juga. Are you running back home? Enggak ya, karena sepatu larinya ini bukan kan. Oke, aku ada ini nih. Nah, Yeay. setelah lari, jangan lupa kaki diangkat dan taruh di atas bantal. Kayak gitu. Boleh Supaya nggak banget. capek, supaya nggak Boleh kram. banget. Iya. Ya. Habis Nah. lari itu harus tidur. Iya harus tidur kan habis lari. Nah pakai bantal ini, tapi kakinya jangan taruh di pas muka aku ya. Oke. Kan dari gini ke begitu. Thank you so much. Masih bicara soal lari, jangan kemana-mana. Masih ada tamu yang lain, tetap di sini. Thank you. Nggak bisa full performance gitu. Nggak fokus juga kali Iya, atau benar-benar. badannya lari, pikirannya juga lebih lari Jadi kemana-mana. mindsetnya Susah. harus disetting. Iya. Kamu nggak pernah gitu sambil lari gitu di SEA Games sambil mikirin pacar, pacar kenapa nggak ya? Gitu. Atau nanti foto sama presiden nggak ya kalau menang? Gitu.
the